Halo, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas cara bikin botol soda plastik seperti ini di blender. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kalian bisa buka blender kalian dan ini kita bisa delete. Dan seperti biasa unitnya kalian bisa ganti jadi sentimeter dan satu untuk tambah depan. Dan langsung aja masukin referensinya seperti ini. Tarik seperti ini ya. Dan Alt G. Dan kita bisa setting ukurannya jadi 21 cm. Oke, dan ini kita bisa naikin ke atas seperti ini. Dan G, Z. Nah, biar bawahnya ini ada di bawah situ ya. Oke, selanjutnya kita buat silinder. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah verticalsnya. Jadi karena ini ada 5 ya. Bagian bawah sini ada 5. Jadi kita bisa buat verticals yang bisa dibagi 5. Jadi Shift A, Mesh, dan silinder. Dan kalian bisa ganti jadi 30 ya. Karena 30 adalah angka yang bisa dibagi 5 ya. Oke, cap fill-nya biarin aja. Dan kita bisa scale ya. S untuk scale. S. Dan tab, jangan lupa toggle X-ray. Kita bisa select bagian bawahnya aja. N. Ke item. Dan ini jadi 0 ya. 0. Oke, kita langsung aja sesuaiin dengan kontur botolnya ya. Oke. S. S. S seperti ini. S. Oke. Dan ikutin aja ya sesuai dengan kontur botolnya. Oke, nah seperti ini. Dan select bagian ini kita turunin aja ke bawah biar agak kecil. Alt extrude face along normal. Nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa buat bagian bawahnya sini ya. Bagian sini dengan cara ini kita pisahin dulu. P selection dan object mode. Dan ini kita bisa individual view ya. Bagian sini individual view dan tab, klik bagian sini dan I. Nah seperti ini, dan klik kanan poke face ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita cukup buat satu gundukan aja ya seperti ini, dan akan diduplikat ke 5 bagian hingga melingkar ya. Dan kita hanya perlu select bagian sini aja, 1 2 3. Sorry. 1 2 3, 1 2 3. Dan ini tengahnya ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Dan ini kita select 6 baris seperti ini karena 30 bagi 5 adalah 6 ya. Dan 1 2 3, 1 2 3. Oke. Dan select invert, dan ini kita bisa delete face. Nah, menyisakan bagian sini aja ya. Dan selanjutnya adalah kita ke vertex select dan select bagian sini. Dan kita bisa select bagian ini ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa naikin aja seperti ini. Oke. Ya, bagian situ aja. Dan bagian sini kita bisa select. Dan kita bisa naikin aja seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menduplikasi dia secara melingkar ya, atau radial array. Caranya adalah kita ke object mode dulu. Dan jangan lupa ini Ctrl A, Alt transform ya. Alt transform. Kita ke modifier dan kasih modifier array. Dan ini 5 ya. 4, 5. Dan relatif objeknya uncheck aja. Objek offsetnya kita centang. Dan cara radial array ini kita butuh empty ya. Kita buat dulu empty-nya. Shift A, empty plane axis. Nah seperti ini. Dan kita select bagian ini lagi. Objeknya kita bisa ambil dari empty yang ini. Oke. Dan jangan lupa merge. Dan ini 0 cm. Dan ini first and last-nya kalian bisa centang ya. First and last copies ini. Oke.
Dan selanjutnya adalah kita tinggal muterin empty-nya dengan cara kita klik empty-nya dan di sumbu Z kita bisa puterin 360 dibagi 5. Maka dia udah langsung ya. Seperti ini hasilnya. Oke. Dan ini udah jadi ya bagian bawahnya dan kita bisa apply aja. Apply. Oke, dan tab A M by distance. Dan ini kita bisa 0 cm aja ya. 0 cm. Nah, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita keluar dari individual view dan kita ke object mode. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya bagian sini ya. Nah, ini bagian kontur yang ini. Dengan cara kita klik bagian sini dan tab dan ke toggle X-ray kita select bagian sini dan P selection dan object mode. Oke, dan kita select bagian sini ya. Ini toggle X-ray. Nah, tab dan karena konturnya tadi ada 10, maka kita cuma butuh 3 deret aja ya. 30 bagi 10 sama dengan 3 ya. Nah, seperti ini. Oke, dan Ctrl I delete. Nah, seperti ini face. Oke, selanjutnya kita bisa tambahin ya teksturnya seperti ini dengan cara kita tambahin dulu bagian sini. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa GG untuk mindahin, dan ini juga GG untuk mindahin, dan GG untuk mindahin, dan GG untuk mindahin. Oke. Dan selanjutnya kalian bisa select bagian sini. Nah, bagian sini ya. Dan I untuk insert, dan selanjutnya adalah Shift Alt dan klik bagian sini. Nah, bagian situ, dan E untuk extrude. Nggak usah dalam-dalam ya. Nah, cukup segini aja. Dan object mode, dan kita bisa gunain cara yang sama yaitu radial array dengan cara klik bagian sini dan jangan lupa Ctrl A Alt transform dan add modifier array. Kita jumlahin jadi 10 dan ini jumlahnya adalah 10 dan ini uncheck aja. Dan object offset dan empty-nya ya kita reset jadi 0. Nah, kita balik lagi ke sini dan objeknya kita bisa ganti jadi empty. Oke. Dan jangan lupa merge ini 0 cm dan first and last copies kita centang. Dan seperti biasa Z 360 dibagi 10. Nah, maka udah jadi ya. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa klik bagian sini, kita apply aja modifiernya dan tab A M by distance dan jangan lupa 0. Oke, maka udah ke remove ya verticals yang berdekatan tadi. Dan object mode. Oke. Kita bisa gabungin 3 biji ini menjadi satu. Ctrl J tab A M by distance. Nah, udah oke ya. Dan selanjutnya kita bisa buat tempat labelnya seperti ini. Alt E, extrude face along normal. Nah, cukup seperti ini ya, extrude ke dalam seperti ini. Dan jangan lupa select lagi, Shift D, klik kanan, P selection, object mode. Nah, ini bagian labelnya ya. S, Z kecilin aja dari aslinya. Oke, tab A. Ini kita bisa naikin S, Shift Z. Oke. Kurang lebih seperti itu ya tempat labelnya. Dan object mode. Oke, selanjutnya kita bisa cek face orientation-nya ya. Nah, kalau udah biru seperti ini berarti udah oke. Dan selanjutnya adalah kita bisa kasih subdivision surface. Add modifier subdivision surface. Nah, maka hasilnya udah oke ya. Kita 2 atau 3 juga boleh. Oke. Dan jangan lupa tab bagian sini nggak perlu ya. X face. Oke, dan kita bisa Ctrl R bagian sini dan Ctrl R bagian sini dan Ctrl R 2 biji cukup bagian sini. S Z. Oke, kita bisa Ctrl R juga bagian sini dan Ctrl R juga bagian sini. Oke, dan object mode. Nah, hasilnya seperti ini.
Dan seperti yang kalian lihat, ini konturnya masih agak kurang bagus ya. Jadi kita bisa select botolnya, tap, dan kita bisa select bagian sini, bagian yang bawah sini ya, semuanya. S. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan Ctrl R bagian sini, dan S, Z, 0, S. Nah, seperti itu. Maka hasilnya udah sesuai ya. Dan select semua bagian sini. Kita bisa turunin aja ke bawah seperti ini. Dan object mode, kita lihat. Nah, hasilnya udah bagus ya. Oke, selanjutnya bagian label sini kita bisa kasih juga subdivision surface. Mungkin 2, klik kanan, set smooth, tab. Kita tambahin aja Ctrl R 2 kali, S, Z. Nah, seperti itu. Object mode dan S, shift Z. Kita gedein aja ya. Sampai dia gede seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya tutupnya di sini, bagian sini, dengan cara Shift A, mesh dan silinder, S. Oke, S. Sesuaikan aja ya, SZ, S. Oke, kurang lebih seperti ini. S. Oke, tab. Dan kita bisa, nah kurang lebih seperti ini. Di bawahnya kita naikin ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan keluar dari toggle X-ray dan kita bisa select bagian atas bawahnya ini, dan X, face, dan A, Alt E ya, sorry, extrude face alam normal. Dan kita bisa masukin ke dalam seperti ini, dan Ctrl R kita akan tambahin ya. Nah, seperti ini. Alt E, extrude face along normal. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Dan object mode dan S, shift Z kita kecilin aja lagi dikit. Oke. Maka ini ringnya udah jadi, dan selanjutnya kita akan buat tutupnya ya. Maka tab, kita ambil dari sini aja ya lingkarannya ya. Shift Alt klik, dan ini masih di add select. Shift Alt klik dan Shift D, klik kanan kembali ke tempat semula, dan P selection dan object mode. Dan klik ini kita naikin ke atas sedikit. Tab A, F. Nah, seperti itu ya. Dan E seperti ini. Oke. Kita hidupin toggle X-ray. A, S. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih aja. S. Oke. Nah, Ctrl R di bagian sini. Dan Ctrl Alt klik, Alt E, extrude face along normal. Nah. Oke, bagus. Dan kita bisa I untuk insert dan I untuk insert, dan kita bisa naikin sedikit. Oke, I untuk insert dan I untuk insert. Oke. Object mode dan hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa kasih dia modifier subdivision surface. Add modifier subdivision surface, dan karena ini hasilnya kurang bagus ya, kita kasih yang namanya bevel sebelum subdivision surface. Dan jangan lupa Ctrl A scale, dan ini jadi 0,03. Nah, seperti itu ya. Dan ini tambahin aja 2, klik kanan, set smooth. Nah, hasilnya udah bagus ya. Dan ini juga bisa add modifier bevel, dan jangan lupa ya Ctrl A scale 0,003, dan modifier subdivision surface 2 kali ya cukup, klik kanan dan set smooth. Kurang lebih hasilnya seperti ini, kita turunin aja. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, dan selanjutnya adalah kita bisa buat gerigi-geriginya, dan geriginya berjumlah 24 ya. Maka kita perlu buat Shift A, mesh dan silinder. Ini di
48 ya, karena geriginya itu berjarak dan nggak mepet-mepet, jadi kita buat 48 dan cap fill-nya kita ganti jadi nothing. Dan selanjutnya kita bisa kecilin aja S S. Nah, kurang lebih seperti itu. Z. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita hanya perlu bikin satu gerigi dan selanjutnya kita bisa radial array. Tapi sebelum itu kita bisa rotate ini sehingga 360 dibagi 48 dibagi 2 ya. Nah, maka face yang ini ada di tengah-tengah sini ya. Tujuannya itu. Dan tab, kita bisa select face yang ini dan Ctrl I delete face, maka dia udah ke delete ya. Dan selanjutnya kita bisa Ctrl R dulu ya bagian sini. Dan kita toggle X-ray. Kita bisa select bagian atas ini dan bagian sini. Nah, ikutin aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Toggle X-ray kita matikan. Dan Ctrl R kita bagi jadi 4. Nah, 4 biji aja ya cukup. A, E, extrude. Dan kita bisa extrude bagian sini aja. E, extrude. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa add modifier subdivision surface. Hasilnya seperti ini ya. Dan 2 aja cukup. Dan Ctrl R. Kita bisa tambahin dia di sini. Dan Ctrl R kita bisa tambahin aja dia di sini. Atau di sini aja cukup ya. Oke. Dan jangan lupa ini kita bisa select dan kita bisa tenggelamin aja seperti ini. Bagian atas saya. Dan bagian bawahnya kita bisa select. Dan kalian bisa turunin aja seperti tadi ya. Dan object mode, ini geriginya udah jadi ya. Dan selanjutnya kita tambahkan modifier array. Kita ganti jadi 24 ya. Dan jangan lupa Ctrl A Alt transform. Nah, seperti itu. Dan object offset. Dan empty-nya ini kita reset jadi 0 dulu. 0. Dan klik bagian sini lagi. Kalian objeknya jadi empty ya. Dan jangan lupa nih relative count-nya, relative offset-nya kalian uncheck aja. Dan merge-nya jangan lupa nggak dicentang ya. Dan kalian bisa klik bagian sini dan 360 dibagi 24. Maka udah jadi gerigi-geriginya seperti ini ya. Oke, dan hasilnya udah cukup rapi dan detail. Oke, selanjutnya kalian bisa klik bagian sini dan array-nya kita bisa apply. Dan empty-nya tentu saja kita bisa delete karena kita udah nggak butuh ya. Dan selanjutnya gambar referensinya kalian bisa hidden aja. Oke, sekarang kita udah punya botol label dan tutupnya. Selanjutnya kita akan buat isinya. Tapi sebelum itu kita bisa tambahkan modifier solidify ya. Solidify di bagian botolnya. Dan ke individual view. Dan seperti yang kalian lihat ini ketebalan ya. Dan jangan lupa Ctrl A scale dulu. Dan thicknessnya di 0,1. Oke, mungkin 0,2. Nah, seperti ini ya. 0,2. Dan selanjutnya kita buat isinya dengan cara Shift DX. Oke, dan untuk isinya ini kita bisa di 0,3 ya. Dan selanjutnya kita bisa apply untuk solidify-nya ya. Dan kita bisa hilangin bagian luar dari botolnya dengan cara tab. Kita bisa ke ini add select. Dan ini kita bisa uncheck dulu ya. Jangan lupa shift alt click. Shift alt click. Shift alt click, shift alt click, shift alt click. Nah, kalian select aja semua yang bagian luar sini.
Nah, seperti ini ya. Kalian select semua bagian luar yang kalian bisa select dan Ctrl Alt V select, maka dia udah select semua, dan X face, maka kita udah menghilangkan face yang bagian luar ya. Dan selanjutnya kita bisa AP, itu untuk separate by loose part. Nah, maka kita udah mendapatkan bagian isinya ya. Nah, bagian ini, bagian dalamnya, dan object mode. Nah, bagian ini kita bisa delete aja, delete. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa toggle X-ray. Dan untuk isinya kita cukup bagian sini aja atau bagian sini ya. Jangan lupa toggle X-ray. Nah, bagian sini X face, dan ini kita bisa tutup aja F I dan turunin ke bawah seperti ini I. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Object mode, maka hasilnya udah seperti ini. Tab Ctrl R, bagian sini kita tambahin aja object mode. Nah, dan kita bisa Alt G. Oke, maka kita sudah punya isinya ya, kalau kalian lihat. Nah, kita udah punya isinya, ini bagian ini, bagian isinya. Oke, dan kita bisa keluar dari individual view. Oke, dan kita sudah punya semua sekarang ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke proses lighting ya, dengan cara Shift A, Mesh, dan Plane. Kita buat backgroundnya dulu, Tab E Z. Nah, seperti ini. Dan Ctrl B, kita bisa atur seperti ini ya. Oke, object mode, mungkin kita bisa S, X, gedein aja lagi dikit. Oke, klik kanan dan set smooth, dan Shift A light, dan kita bisa point aja ya hari ini. Nah, seperti ini. Dan radiusnya kita bisa setting di oke. Dan kita bisa Shift D. Oke. Kita bisa buat dua ini aja ya sementara, dan sorry. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa buat kamera, Shift A kamera, dan ini bisa Ctrl Alt 0. Dan jangan lupa view, kamera to view. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kamera to view-nya kalian uncheck lagi. Dan selanjutnya kita bisa pergi ke render setting, dan ini kita bisa ganti jadi cycles dan GPU compute ya, biar lebih enak. Di noise, optik, ini jadi 32 aja, nggak usah banyak-banyak, dan ini jadi 64 aja. Sorry, ini jadi 500 ya, karena kita punya bahan kaca ya di sini. Dan ini ganti jadi optik. Dan performance, use stylingnya kalian uncheck aja. Color management kalian ganti jadi standar, dan looknya high contrast. Oke. Oke, gitu aja seperti yang kalian lihat. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Dan karena lightingnya kurang, jadi kita bisa di 30 watt. Naikin aja bagian atas, dan bagian samping di mungkin 20 watt. Sorry, kegedean ya, 10 oke tadi. Oke, dan bagian Shift DX bagian kiri ini juga perlu ya. Ini kita bisa tambahin di 5 watt aja, biar nggak terlalu terang. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses texturing ya. Dengan cara kalian naikin atas ini, naikin bagian bawah sini, dan shader editor. Kita buat latarnya dulu ya, new, dan kita kasih nama BG, base color ya. Kita ganti jadi warna merah, dan mungkin agak turun seperti ini. Nah, seperti ini udah oke ya. Dan untuk tutup botolnya kita bisa klik tutup botolnya, new, dan kita kasih nama tutup. Kita kasih base colornya warna merah ya, dan merahnya itu benar-benar nyala. Dan roughnessnya bisa kita turunin, nah seperti plastik ya. Oke, selanjutnya kita bisa setting ini
select bagian tutupnya, Ctrl L, link material. Nah, maka dia hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa select bagian ini dan new, kita kasih nama botol. Dan ini kita bisa delete dan shift A search, kita kasih nama glass ya. Dan kalian kasih glass BSDF. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Udah kelihatan oke. Dan ini IOR-nya ganti jadi 1,3 dan roughness-nya kalian bisa jadi 0,1. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk isinya kita bisa new isi, dan ini kita bisa delete dan shift A search glass BSDF dan shift A search mix shader. Oke, dan shift A search transparent ya, transparent BSDF. Kita bisa cantolin aja keduanya ini. Oke, dan ganti jadi warna Coca-Cola ya, merah, hitam seperti itu. Nah, kurang lebih sorry. Nah, dan untuk isinya kita bisa kecilin aja dikit ya. S shift Z. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bisa bikin pencahayaan di belakang sini ya, biar ada agak merah-merah gitu. Shift A, light, dan point. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada merah-merahnya ya. Kita bisa taruh dia di belakang. Dan ganti jadi area ya. Area. Ganti jadi disk ya. Disk. Dan R. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, maka S, X kecilin aja. Oke, S, Z kecilin aja seperti ini. Kita bisa atur dia seperti ini dan wattnya jangan gede-gede ya. 3 aja cukup. Atau 1. Oh, ini masih terlalu gede ya. 0,2. Nah, 200 watt atau 100 aja cukup ya. Sorry. 100 MW ya, 100. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Dan ini lebih baik kita ganti jadi square aja biar lebih bagus. Nah, SX. Oke. Dan kalau kalian ngerasa isinya kurang gelap, kalian bisa turunin aja lagi dikit. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa buat label ya. Dan bagian sini ya. Dan individual view, kita perlu yang namanya UV unwrap dulu ya. Tab. Dan bagian sini Y. Kita bisa, nah seperti ini. Klik kanan dan maksim. Dan jangan lupa object mode, Ctrl A scale ya. Dan UV editing. Dan A, U, unwrap. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat ini bagian atas ya. Nah, bagian atas. Jadi A, R, biar lebih mudah aja ya. Nah, biar lebih mudah aja menentukan atas bawahnya. Jadi aku rotasi G. Dan jangan lupa ini absolute G. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita bisa export to layout dengan cara UV export to layout dan ini jadi 2000 ya. Ini 2000. Oke, dan kita save di tekstur dan kita namain jadi label. Oke, export UV layout. Dan kita langsung aja bisa masuk ke Photoshop ya. Oke, langsung aja kita masukin labelnya ke Photoshop seperti ini. Dan kita masukin logonya. Nah, ini dan aku udah sediakan di kolom deskripsi ya, dan enter. Dan kita bisa ganti warnanya jadi merah ya. Oke, dan logonya ganti jadi warna putih. Oke. Dan ini taruh bagian atas guide-nya. Dan Ctrl T. Enter dan
Nah, usahakan dia di tengah-tengah ya. Dan Ctrl Shift S dan jadikan dia JPEG ya. Dan jangan lupa kalian matiin ini layer dari ininya, guide-nya, dan Shift S, Ctrl Shift S, JPEG, save, naikin aja. Oke, dan kita bisa balik lagi ke Blender dan ke layout dan new, kita kasih nama label dan Ctrl T. Dan kalau kalian belum install Node Wrangler, kalian perlu install dulu ya dengan cara edit preference dan add-on jadi Node Wrangler. Kalian centang aja ya kalau belum kecentang dan save preference dan kalian bisa close ya. Dan open tekstur dan kalian bisa select yang ini, open image. Nah, dan roughness-nya kalian bisa turunin ya. Oke, dan keluar dari individual view. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, udah bagus ya, udah cukup bagus. Dan selanjutnya adalah kita perlu yang namanya normal map di bagian sini ya, Coca-Cola bagian sini. Jadi kelihatan timbul gitu. Tapi sebelum itu kita perlu perbaikin dulu ini ya, light-nya ya. Karena ini kurang terang 30. Ini 30 juga. Oh, mungkin di 20 aja. 20 dan ini radiusnya gedein aja. Jadi 100. Nah, udah agak terang ya. Kita naikin aja seperti ini. Nah, setelah lightingnya udah benar, kita bisa langsung buat normal map untuk ini ya, bagian sini, Coca-Cola bagian sini ya. Dan seperti biasa kita perlu ngelakuin yang namanya tab maksim dulu ya. Nah, ini kita bisa select, klik kanan, maksim. Ini kita turunin dulu ya sementara. Dan bagian sini juga klik kanan, maksim. Dan bagian belakang sini juga ya, ini Y. Nah, kita ke individual view. Kita perlu cari yang tengah-tengah ini ya. Klik kanan, maksim. Nah, ini aja udah cukup ya. Sorry, ini bagian bawahnya ikut kena maksim ya. Jadi kalian nggak perlu bagian bawah ini kena maksim. Jadi klik bagian sini dan clear sim dan object mode. Tab, sorry. Nah, bagian sini aja ya. Dan kita ke object mode dan Ctrl A, scale, dan kita ke UV editing, A, U, unwrap. Nah, seperti itu. Dan bagian nggak perlu karena bagian yang lain tuh bening ya. Jadi L, ini kita giniin dulu. A, L, S, G, dan jangan lupa dimatiin ya. L, S, dan ini L, G. Nah, kali ini bagian bening ya, jadi kita nggak perlu hiraukan. Dan bagian sini yang paling penting adalah kita perlu buat dia lurus ya, supaya lebih gampang untuk ditekstur. Dengan cara kita perlu lurusin bagian sini dulu. SY0 dan SY0 dan SX0 dan SX0 dan select bagian sini, bagian ini ya, dan L, dan klik kanan follow active quads, dan R, G, pastikan dia atas bawahnya nggak kebalik ya, dan ini pasti atasnya ya, dan ini bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa langsung aja UV export UV layout dan 2000 kali 2000 ya, dan kita bisa ganti jadi normal map. Export UV layout. Oke, kita balik ke Photoshop. Kita bisa tambahin dia. Nah, seperti ini. Dan kita Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan logo Coca-Colanya ya, seperti ini. Enter.
Ctrl T. Nah, ini kita ini dulu ya. Ctrl T. Kita gepengin aja nggak apa-apa ya, karena sejatinya tadi adalah lingkaran dan kita buat kotak seperti ini pasti nggak bisa bagus. Dan kita bisa hidupin ini dan ini kita hidden aja dan klik kanan, convert to smart object, dan ini kita bisa delete ya. Dan select bagian ini dan filter 3D generate normal map. Oke, maka hasilnya seperti ini dan ini bisa 3, blurnya level 3 ya, dan detail skillnya di level 10 aja. Nah, dan oke aja langsung. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Dan Ctrl Shift S, jadiin dia TIFF ya. Save, oke. Nah, seperti ini. Dan langsung ke layout dan keluar dari toggle X-ray, kita camera view, select botol yang ini ya. Nah, dan kita bisa klik glass BSDF ini. Oke, dan glass BSDF dan Ctrl T. Nah, seperti ini ya. Image texture dan Shift A search, kita ganti jadi normal map. Kita tambahkan normal map ya. Nah, ini kita bisa langsung ke sini. Oke. Dan open tekstur dan Coca-Colanya kita open image. Dan jangan lupa ini kita ganti jadi non color. Oke. Dan seperti yang kalian lihat, nah ini maka udah langsung ada tulisan Coca-Colanya ya. Oke, seperti itu ya untuk bikin normal map di Photoshop. Caranya gampang banget. Oke, selanjutnya kita bisa parent bagian-bagian dari botolnya ya. Satu untuk tampak depan dan solid view. Bagian sini kita select, bagian sini dan bagian sini. Bagian label juga kita select, dan bagian botol terakhir ya. Ctrl P object, dan bagian isi ke botol juga Ctrl P object. Dan jangan lupa ini lampu sini juga Ctrl P object. Oke. Dan kita bisa pindahin aja. R G R G. Nah, seperti itu. Dan seperti yang kalian lihat ini bagian lampu ini. Nah, lampu ini ya kurang terang, jadi kita bisa jadi 200. Nah, seperti itu ya, 200. Nah, seperti yang kalian lihat ini mantul ke sini, jadi kita nggak perlu mantul ke situ. Maka kalian bisa pergi ke sini, object properties dan visibility, dan glossy-nya kalian uncheck ya. Udah gitu aja dan dia akan mantul ke sini tapi tetap punya efek di sini ya. Oke, selanjutnya kita bisa shift A, light dan point. G kita tambahin aja bagian sini. Nah, seperti itu ya. G kita mungkin jauhin dikit. Oke, biar nambahin ini ya, nambahin detail atau ke sini. Dan kita bisa kurangin aja di 6. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Dan selanjutnya kita bisa render F12. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya, dan hasilnya cukup realistis dan bagus banget untuk kalian belajar ya. Oke, gitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.